Dan kami akan menuju ke jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani, untuk memantau persiapan pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan yang saat ini Ninda berada di Pengadilan Negeri Bandung. Ninda, sidang ini nanti pukul 9 rencananya akan digelar, lalu sejumlah persiapan sepertinya juga sudah dilakukan di sana. Lalu bagaimana tahapan pra-peradilan ini nanti dimulai dari awal sidang hingga berakhir, Ninda? Iya, Radi dan juga saudara, betul, untuk sidang ini rencananya akan digelar pukul 9 pagi ini, dan tentu sejumlah persiapan ini telah dilakukan ataupun disiapkan oleh pihak PN Bandung. Nah, kami juga masih belum melihat kehadiran dari sosok Peggy Setiawan, namun tadi juga dari Humas menyampaikan bahwa Peggy Setiawan ini juga akan turut dihadirkan selama proses sidang pra-peradilan. Dan kami juga melihat kehadiran dari keluarga Peggy Setiawan pagi ini. Saudara, telah bersama kami bergabung Rudy Irawan, yakni selaku ayah dari Peggy Setiawan, yang juga didampingi para kuasa hukum, ada Bang Albert dan juga Mbak Analisa Cinta. Di sini boleh disampaikan Pak Rudy, sejauh ini kita sudah berada pada hari H sidang pra-peradilan. Apa yang kemudian disiapkan dari pihak keluarga maupun pihak kuasa hukum, Pak Rudy? Dari keluarga sendiri. Saya mah hanya mendoakan agar anak saya supaya terbebas, gitu aja. Supaya mendoakan aja, itu aja cukup. Bapak terakhir bertemu dengan Peggy seperti apa, Pak? Ada komunikasi sebelumnya sebelum sidang pra-peradilan ini? Enggak sih, cuma salam-salam aja buat bapak, buat mama, katanya buat adik-adiknya, gitu aja. Di waktu minta doanya supaya Peggy cepat keluar. Nah, karena Peggy tidak bersalah, gitu. Cukup gitu. Baik, Pak, untuk dari keluarga, apakah hanya Bapak aja yang hadir di sini ataupun dengan keluarga yang ada di Cirebon seperti apa? Untuk hadir ada rencana, Pak? Mungkin kemungkinan yang ibunya nanti hari Rabu kesininya. Karena sakit, kurang sehat, kurang enak badannya. Paling hari Rabu datang. Bapak, hari ini kan rencananya juga akan ketemu sama Peggy Setiawan nih. Apa akan ada yang dibawa untuk Peggy mungkin sebagai anaknya, Pak? Seperti apa? Gak ada sih, cuma mantau aja dulu. Lihat perkembangan dulu. Ya, gitu aja. Waktu kemarin nih Pak, sempat disampaikan bahwa Bapak juga sempat membawa alat bukti ya Pak, berupa rekap gaji. Apakah itu juga akan dibawa hari ini yang merupakan juga sebuah alat bukti kunci, atau mungkin ada alat bukti lainnya Pak kalau dari pihak Bapak? Belum, nanti pengacara saya yang ngomong, yang bicara ya. Belum. Baik, kita akan berbincang dengan kuasa hukum, ada Bang Albert juga di sini dan juga Mbak Analisa. Bang Albert, di sini juga sejauh ini dari pihak kuasa hukum apa saja yang sudah disiapkan untuk sidang hari ini, Bang? Pada intinya gini Mbak, kami ini tim dari DPN Pradi itu diberikan kuasa oleh Bapak ayahnya Peggy ini untuk terdugaan identitas ganda kemarin di Polda hari Jumat. Nah, untuk hari ini pra-peradilan ini kami mendukung sih ya langkah untuk mengajukan pra-peradilan terhadap tersangkanya Peggy Setiawan. Karena kami yakin berdasarkan cerita dari klien kami ini, kami yakin juga bahwa Peggy itu tidak bersalah. Begitu juga kami sempat diberikan cerita-cerita, diberikan bukti-bukti, diperlihatkan, dan kami yakin sampai hari ini Peggy Setiawan, begitu juga 7 terpidana yang lainnya adalah orang-orang tidak bersalah, begitu. Baik, jadi dari tim kuasa hukum Peradi ini juga menuntutnya adalah dari Peggy Setiawan ini tidak terlibat, begitu. Kemudian juga untuk ayah Peggy Setiawan terkait kasus KTP ganda, begitu ya, Bang ya. Dan keempat terpidana. Nah, untuk hari ini yang dibawa apa saja nih Bang dari kuasa hukum? Hari ini kami sebenarnya dibagi menjadi empat lokasi, Mbak. Satu di Polda, satu di Kebonwaru, satu di Jelekong, satu di sini. Untuk hari ini di pra-peradilan ini kami sifatnya pasif Mbak, karena kami bukan kuasa hukum Peggy Setiawan, tapi apabila diperlukan terhadap kesaksian-kesaksian Bapak, kami siap untuk membantu atau mendampingi, begitu Mbak. Boleh mungkin nantinya rencananya akan memberikan keterangan kesaksian seperti apa untuk Peggy Setiawan ini Pak? Karena ada dugaan, ini baru dugaan Mbak ya, bahwa Bapak ini disebut sempat melakukan perintangan atau obstruction of justice, bahwa ya saya juga nggak tahu ya apa yang disebut obstruction of justice yang diduga dilakukan Bapak, karena identitas ganda itu dilakukan pada saat 2008, sedangkan pembunuhan itu terjadi 2016, jadi jauh sama sekali, korelasinya nggak ada sama sekali, jadi saya rasa ya lemah ya, gitu Mbak.
Baik, jadi dari pihak kuasa hukum ini menegaskan bahwa terkait kasus KTP ganda yang dilakukan oleh dugaannya ya oleh Pak Rudi ini tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Karena ini hanya dugaan identitas itu dipergunakan bapak ini untuk menikah lagi, untuk menyembunyikan dari istri yang pertama. Pada tahun 2010 sudah saling mengetahui kedua istri itu sehingga sudah berdamai. Jadi ketika disangkakan atau diduga melakukan identitas ganda itu untuk perintangan penyidikan ya jauh, Mbak. Mungkin ada tambahan? Ya paling intinya kalau dari kemarin ditanyain terus-menerus soal identitas gandanya benar atau tidak, KTP-nya betul ada 2, tapi peruntukannya sama sekali nggak ada hubungannya dengan kasus Vina atau yang saat ini didugakan kepada Peggy Setiawan. Intinya klien kami di sini, Pak Rudi ini memiliki identitas ganda untuk kepentingan pribadi, di situ aja. Terkait KTP ganda ini seperti apa Pak? Kan tadi disebutkan tidak ada kaitannya dengan Peggy Setiawan ya? Ya, saya mah buat perkawinan itu Pak, masalah perkawinan itu waktu dulu itu. Tahun 2008 itu perkawinan itu. Saya ngaku identitas ganda gitu. Tapi ini terkait dengan masalah Peggy yang sekarang ini bukan, tidak. Iya. Terkait pemeriksaan obstruction of justice yang dimaksud kemarin oleh pihak polisi sampai sekarang apakah udah ada hasilnya Bang? Nah, itu kami sama sekali belum dapat apa-apa terhadap obstruction of justice itu. Panggilan tempo hari itu hanya terkait tentang identitas ganda. Jadi yang ramai-ramai di luar sana di media itu saya nggak tahu apa yang bikin siapa. Jadi terhadap Bapak ini nggak ada panggilan pasal 221 atau perintangan penyidikan. Begitu, Mbak. Yang terakhir Pak Rudi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait proses sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Mungkin harapannya ingin seperti apa? Harapan saya semoga masyarakat pendoakan supaya Peggy cepat bebas dan selalu diutamakan cepat bebas lah, supaya Peggy tidak bersalah, sedikit pun tidak bersalah. Dari pihak keluarga dan kuasa hukum akan mendampingi hingga akhir proses persidangan? Betul Pak. Dari Pradi semua akan mendampingi sampai tuntas. Makasih. Baik, terima kasih Pak Rudi Irawan dan juga para kuasa hukum dari ayah Peggy Setiawan. Itu yang disampaikan pula oleh kuasa hukum maupun pihak keluarga Peggy Setiawan. Tentu pihaknya ini akan terus mendampingi proses sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Radi.